Buat saya, fotografi itu spirit hidup. Karena spirit dalam kehidupan. Karena pada akhirnya ternyata setelah proses itu dijalanin, ternyata kita bisa ngerasakan di situ. Kalau kita menjalani dengan benar, yang penting itu. Spirit itu adalah dari bapak saya sendiri. Karena bapak saya selalu bilang bahwa apapun yang kamu lakukan, selama kamu dedikasikan secara benar dan kamu abdikan secara benar, itu akan bagus. Itu dulu saya nggak boleh jadi tentara, saya nggak boleh jadi politikus. Dua itu aja, akhirnya itu nggak saya lakukan. Tapi pada saat saya masuk ke pilot, ada terasa bahwa walaupun ibu saya, orang tua saya ada mensupport, tapi selalu was-was. Nah, disitulah akhirnya mungkin ada satu kondisi di mana tiba-tiba ada sebuah kesempatan, ya, di dalam nalar saya pindah profesi karena saya nggak tahu kalau saya waktu itu keluar dari pilot terus saya kuliah lagi udah terlalu tua. Nah pada saat saya berpikir bahwa wah kayaknya fotografi, disitulah saya punya janji, punya komitmen bahwa kalau saya jadi fotografer benar, saya mau abdikan ini dan saya harus coba bisa melakukan sesuatu untuk semua orang. Ternyata sekolah ini. Jadi kita akan motret tight shot ya, close up. Yang harus diperhatikan adalah cahaya yang datang dari jendela. Lu lihat ke objeknya. Karena di sini nggak ada cahaya, kita harus perhatikan. Dan kalau kita ngeliat dari sini, mata dia terlalu ke kanan kan, kupingnya kebanyakan. Jadi harus diarahin sini, agak ke sini. Oke, up, rambutnya. Nah, matanya ke sini lagi, stop, up lagi. Bahwa pada saat saya mencoba memotret, pada saat itu saya selalu tertarik dengan setiap lukisan manusia. Setiap ada lukisan manusia, gila kayak orang melukis, ya. Kok bisa hidup? Kenapa gitu loh? Nah, sedangkan saya nggak bisa ngelukis kan. Saya hanya berpikir bagaimana saya motret, tapi bisa hidup nyawanya gitu loh. Lagi, nempel ke kaca. Stop. Yes. Bagus. Yes. Sebetulnya sederhana. Kalau kita motret orang, kita kayak menghipno dia gitu. Menghipnotis dia. Katakanlah dia ngerasa nggak yakin, kita coba harus yakinkan. Dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan ekspresi kita, dengan tindakan kita. Dan teknis sudah nggak penting lagi gitu loh. Karena kita harus sudah menguasai. Kita harus belajar, fotografer harus belajar. Kalau dia masih berkutik sama teknik lah, wah udah repot, udah percuma dia motret orang. Nggak penting lagi di situ. Sekali kesana, baru begini kesana, baru buka ke sana. Yes, sure. Lihat pelan-pelan ke kamera. Stop. Ekspresinya lihat ini. Good, ya. Matanya ke sana. Yes. Good. Stop, bagus. Kita foto, walaupun dia sudah cantik, pasti ada jeleknya lah. Manusia itu nggak ada sempurna. Tapi kalau kita tahu kebaikannya saja, nah makanya di sini pentingnya gini.
belajar berfotografi, belajar berpikir positif. Jadi setiap kita motret, kita akan keluar yang positif. Jadi nggak boleh dikonter. Itulah ilmu fotografi memotret orang. Harus nyaman. Beda sama film. Film nggak bisa nangis dimaki-maki si artisnya sampai nangis kan. Kalau motret orang, jangan pernah ada kata-kata nggak bagus. Semuanya harus bagus. Ini bagus Pak, tapi kalau kesini lebih bagus. Karena kan gini, motret orang itu biasanya pasti dia ngerasa tidak confidence, ngerasa nggak bagus, ngerasa gemuk, semuanya yang jelek-jelek. Dia kan turun lah, walaupun ya ada aja yang overconfidence, yang ngerasa cantik, tapi tetap di dalam kamera dulu, gue udah cantik belum deh, kan gitu, gue udah cakep belum. Yang kita capture adalah bagaimana keanggunan dia, kecantikan dia, keseksian dia. Jangan sekali-kali kita berpikir seksi itu vulgar, akhirnya apa yang kita shoot sesuatu yang vulgar akhirnya. Tapi kalau enggak, dapatnya kan seksi. Padahal seksi itu bagus. Kalau vulgar jelek, seronok kayak ini. Tadi kan enggak ada bagus.